Assalamualaikum. Salam. Woi, bro, gue ada tugas nih. Apaan, bro? Ini tugas itu tentang bahasa Indonesia, tentang ragam bahasa. Gue butuh pendapat lu semua nih tentang ragam bahasa Indonesia itu apa aja. Menurut lu gimana tentang ragam bahasa Indonesia itu? Menurut gua, ragam bahasa Indonesia itu adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Menurut lu, buat jenis ragam bahasa Indonesia itu ada apa aja yang lu tahu? Menurut gua ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam meski, dan ragam tareski. Kalau kata gue ya, gimana kalau kita diskusiin aja nih, apa itu ragam bahasa Indonesia? Biar semua orang tahu nih, apa sih itu ragam bahasa Indonesia? Gas. Nanti diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri Muhammad bin Yahwadi, ada Daniel Alamsyah, ada Revito Abian Minta, ada Budi Kasaputra. Di sini kita akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok, pemakai, atau wilayah penuturan. Dalam literatur linguistik, istilah ragam bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara konsisten. Sebagaimana dimaknai oleh KBBI, kedua istilah tersebut merupakan sinonim. Istilah ragam bahasa yang dibedakan dengan varietas bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan tanpa mengintegrasikan secara khusus pada karakter variasinya. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa diberikan dalam suasana resmi atau formal, misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ciri-cirinya, yang pertama digunakan dalam situasi resmi, yang kedua nada bicara yang cenderung datar, ketiga kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan, contohnya dalam percakapan sehari-hari. Ciri-cirinya, yang pertama digunakan dalam situasi tidak resmi, yang kedua sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari Budi. Penyebab terjadinya ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar atau Subrianto 2000. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yang ini seperti di bawah ini. 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Saya akan melanjutkan dari Abian. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas,
dengan intonasi volume yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah permukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.